Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Besar sih Pak potensinya? Uh, jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa hilirisasi ini itu sebenarnya bukan hanya gasifikasi saja. Jadi ada beberapa yang bisa kita kategorikan sebagai hilirisasi. Yang pertama adalah coal upgrading. Coal upgrading itu adalah peningkatan kualitas batu bara rendah menjadi batu bara dengan kalori yang lebih tinggi. Karena memang Indonesia juga memiliki cukup banyak cadangan batu bara dengan kualitas rendah, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan batu bara yang lebih banyak. Nah, kemudian kita masuk juga kepada pembuatan briket, di mana kita lihat di Cina dan India ini briket ini cukup besar produksinya, bisa mencapai 200 sampai 300 juta ton per tahun yang mereka gunakan untuk misalnya pemakaian di UMKM dan lainnya. Nah, kemudian bisa juga untuk membuat semikuk. Nah, ini sama dengan coal upgrading. Jadi kalori sedang atau rendah ditingkatkan menjadi semikuk. Ini bisa dipakai untuk smelter-smelter yang akan dibangun atau juga ke industri besi baja. Nah, kemudian baru kita bicara ke hilirisasi. Nah, kalau hilirisasi ini memang akan membutuhkan capex atau modal yang jauh lebih besar karena pabriknya lebih kompleks, sehingga membutuhkan modal yang jauh lebih besar seperti yang kita baca bahwa di PTBA atau Bukit Asam itu mereka bisa membutuhkan modal kerja atau modal kapital itu di atas 3 miliar US dollar. Nah, kemudian kita lihat di Bumi Resources itu antara 2 sampai 3 miliar dolar. Dalam bentuk feasibility study-nya supaya proyek ini tidak akan lebih visible dalam pengembangannya. Nah, kemudian ada satu lagi adalah namanya coal liquefaction, artinya merubah batu bara menjadi cair seperti solar, bensin, aftur. Nah, ini yang banyak dikembangkan di Afrika Selatan dan di Cina sendiri. Nah, ini juga membutuhkan modal yang relatif lebih besar. Nah, kalau tiga yang saya sebutkan tadi di depan itu tidak terlalu besar kapital yang dibutuhkan untuk membangunnya dan lebih sederhana. Oke. Pak Rizal, tapi kalau kita lihat misalnya kayak PTBA terus juga Bumi Resource yang juga melakukan hilirisasi batu bara. Kalau untuk PTBA sendiri pengembangan gasifikasi batu bara ini dengan produk dimethyl ether atau DME, metanol dan juga MEG. Ini kan tadi yang Anda katakan membutuhkan nilai investasi yang cukup besar begitu. Perusahaan-perusahaan harus mengeluarkan capital expenditure-nya, capex-nya ini sangat besar. Tapi ketika output-nya atau hasilnya dari hilirisasi batu bara ini, Anda melihat apakah akan ditakutkan begitu tidak ekonomis sehingga tidak terserap oleh pasar juga, Pak? Nah, itu semua tergantung kepada biaya operasi atau kita sebut dengan OPEX. Nah, di mana di sini akan bahan baku yang disuplai juga akan menentukan harga bahan bakunya. Nah, kemudian biaya operasi yang lainnya. Nah, memang kalau kita lihat dengan persaingan saat ini dengan migas, di mana harga migas itu di posisi yang rendah. Ini untuk hilirisasi ini atau DME yang akan dihasilkan itu memang akan bersaing ketat. Nah, untuk itu memang perlu langkah-langkah atau strategi untuk mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Misalnya kalau di tambang itu biasa dilakukan dengan menurunkan stripping ratio sehingga biaya untuk memproduksi batu bara itu akan lebih rendah. Kemudian jarak angkut ke pabrik juga tidak boleh terlalu jauh. Nah, kemudian pasarnya juga tidak boleh, pengangkutannya itu tidak boleh terlalu jauh. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencapai tingkat keekonomian proyek hilirisasi tersebut.